Bagus. Itulah openingnya adalah atraksi sekarang di ya. Korean Talk Show on Live atau yang kita singkat dengan Sekarang kita lagi di Hai, nama Seoul. saya Geralitan. Oh iya, nih. Stand up tiba-tiba. Jadi saya itu selebgram. Itu lagi pamer. Itu lagi materi. Udah diam dulu. Kita lagi di Seoul sekarang, Seoul. Ini 19 derajat dan kita mau Kacamata gua mana ya? ya entar aja kan bisa, nggak perlu ini. Buka sekalian ini ke bawah. Jadi, Ger, banyak yang fokus dulu. Jadi banyak yang bisa nggak tangan lu diem dulu? Ai Captain. Hai Captain, I can hear you. Ai Captain. Jadi gini, banyak yang Ger, lu dengerin dulu. Besok gua mau beli kalung lagi di Playground. Temenin ya? Nice info banget. Temenin. Iya. Jadi gini. Kalau gue hilang tadi, bro. Sumpah. Ya udah, nanti kan bisa. Guys. Guys. Jadi gini, Ger, banyak. Ger. Oh. Oh. Eko manual. Al. Jadi Ger, banyak Ger. follower gue. Gak, lama-lama sumpah. Ger, diem dulu Ger. Jing. Kok Ger diem dulu Ger, jing ekonya. Jadi banyak banget yang minta spill budget biaya ke Korea berapa secara rincinya Ger. Dan juga di budget ini gimana. Satu. Nah yang pertama kita bahas ini ke Korea nih apa dulu menurut lu? Kalau menurut gua Seoul. iya Korea Seoul ibu kotanya. Maksud gua adalah kita kalau mau liburan ke Korea kita ngeluarin budgetnya tuh apa aja sih ngeluarin duitnya. Satu. Yang pertama visa menurut gua. Visa berapa? Ya samain aja ke lu. Jadi visa tuh ada macam-macam. Jadi dua. visa single, visa double dan juga ada lagunya. Visa single, visa multiple, double, geng. Visa itu ada visa multiple, ada visa single, ada visa double. Tiap jenisnya beda-beda. Nih, menurut website visa Korea stripin.com nggak ada slash tol. Boleh baca single visa. Single visa seharga 548.000. 84.000 lu buta. Nah, tambah biaya admin 240. Ya, Jadi total. total 1.500.000. Oh, gua nggak bisa ngitung ya. Ya pokoknya sekitar 584.000 lah ya. Oh, ini ada single visa yang lebih dari 91 hari, guys. Jadi ada single visa yang lebih dari 91 hari. Dia harga 876.000. Nah, terus ada juga double visa. Double visa itu kalau di sini di website ini 1.022.000. Sekitar segitulah, sekitar sejutaan. Nah, itu double. Kalau multiple itu 1.300.000-an, sekitar segitu lah. Nah, ini ada lagi grup visa. Grup visa nih gue sebenarnya nggak ngerti ya. Tur. Bisa jadi tour. Jadi lebih murah gitu karena borongan mungkin ya. Boring. Nah, itu yang pertama. Coba lu dong jelasin yang nggak boring gimana caranya. Gini. Visa single 400. 500. Single visa 800. Lengkapnya kan di ini nama HS Ting, editor kita. Loh, Nah, salah bukan yang itu. yang ini nih, Ting. Ting. Ini juga salah nih, ngaco nih. Yang ini nih yang bener. Ting. Nah. Jangan keluarin muka gua ya. Jadi kucing kan. Gua sering banget di tag tuh. Tiba-tiba apa? Sumpah itu lucu banget anjir, tiba-tiba ada muka Koil jadi kucing. Aduh, Random banget, Willy Meong namanya. Willy Meong. Ntar TikToknya Willy Meong. Iya. Selanjutnya, Nah, setelah visa, kita lanjut ke hal Budgetingnya. yang penting berikutnya, shopping. Nah, enggak dong, beli tiket pesawat dulu. Nah, pesawat itu juga tiket. Aneh banget cuy. Aneh banget lu sumpah. Ya, pesawat itu range-nya macam-macam. Kalau pesawat itu saran gua kalian itu beli Travel fair. Kalau bisa kalian cari travel fair atau diskonan atau event-event aplikasi-aplikasi yang beli tiket kayak misal Traveloka, tiket.com segala macam. Biasanya harga normalnya itu di 6 sampai 8 juta. Iya, untuk sekali pergi. PP. Lo enggak. PP, cok.
Kalau misalnya itu kalau misal transit, kalau misal direct. Lo coba mbok cari Nih, aku wes survei. Terus ini juga pengaruh kalau mau beli tiket itu harus jauh-jauh hari sebelumnya. Betul. Masih Makin dekat itu makin mahal. 10 tahun sebelumnya lah. Iya, 10 tahun sebelumnya kalau bisa waktu kalian baru lahir suruh ibu kalian ibu merencanakan kalian pengen perjalanan ke Korea. kalian ke Korea gitu ya. Tapi serius tapi nggak 8 bulan tahu. 8-6 bulan tuh oke. Itu bisa dapat harga yang oke. Kayak misalnya sekarang Oktober. This is September, right? Yes. Yes. So after this, I'm planning to go again to Korea on March Ya. with my friends, Iya. Tiffany and Reza. Ini siapa sih Gir samping lu tuh? Ini Willy Meong. Willy Meong. Willy Meong. Jadi kayak gini-gini ntar dimunculin sama HS yang aneh-aneh pasti. Salah kalau dia sendiri, gue tak nggak mau nanggung. Bisa. Ais itu bahkan bisa begini, kepalanya digedein. Kepalanya bisa terbang. Nah, ntar terbang tuh. Bisa. Mukanya bisa jadi ijo. Kau liatin dong. Jadi ijo. Nah. Udah ya. Nah, kalau tiket itu biasanya sekitar 6 sampai 8 jutaan normalnya. PP itu udah PP. Kalau lu dapat di event kayak kita dapat di event salah satu event traveloka lah gitu. Nah, itu kita dapatnya 4 komaan. Tapi kemarin gue cek yang di Garuda Travel Fair bareng BCA itu di Gandaria City itu harganya 5,5. 5,5. Itu naiknya Singapore Airlines. Macam-macam biasanya yang paling sering promo itu Cathay sih. Cuman Cathay dulu lu dapat berapa Cathay ya? Cathay dan Garuda sama 4,5. Pas tengah ya. Cathay dan Garuda, cuman sekarang Cathay dan Garuda itu lagi nggak ada penerbangan ke Korea. Ada sih, cuman kayak dikurangin Yeah. banget. I Captain. Semua kayak mabuk loh. Kayak mabuk ya. Ntar gue kasih sepatu di telepon nih. Dikurangi banget, Iya. dikurangi banget. Jadi sekarang yang lagi intens itu Singapore Airlines. Nah, coba deh kalian cari-cari. Ada satu pesawat murah banget, tapi bukan warna kuning. Iya. Dia itu ibaratnya bus terbang. Oh. Pertama, satu, duduknya sempit-sempitan banget ya. Sempit-sempitan banget itu udah kayak nih kan. Nah, ngomong apa tuh? Udah tuh sempit-sempit banget. Terus yang kedua, nggak bisa tidur karena saking sempitnya itu kayak sempit banget kan. Terus gue Iya. pernah lagi tidur kan. Kepala gue begini kan, ke Aili itu apa ya? Lorong. Lorong tuh apa? Lorong, yes. Yes, terus. Yes. Jadi aku tidur, terus kayak kepala aku tuh kayak keluar dikit gitu Oh, cinta ke Laura. lorong, Cinta Laura. ke lorong dan itu tiap jam gitu pramugarinya itu kayak lewat terus. Oh, pala lu senggol gerobaknya gitu ya, gerobak pramugari. Jadi kepala Troli. aku tuh diginiin sama pramugarinya kayak diginiin gitu. Ih, kok Tapi dia nggak bilang hello, nggak bilang sorry, padahal aku lagi tidur gitu. Iya. Kayak itu kayak like jam 3 a.m. in the morning, right? Kayak kepala aku diginiin gitu. Jadi kayak aku kan kaget gitu kan. Terus lampunya tuh nggak mati. Jadi nyala terus. Jadi kayak aku tuh nggak bisa tidur. Kalau kita kemarin kan naik Singapore Airlines, Iya. lampunya kan mati. Yes. Kalau pesawat itu tuh lampunya tuh kayak menyala terus. Yes. Terus tiap jamnya itu pramugarinya itu kayak bolak-balik kayak Yes. jualan terus. Yes. Kacang. Terus kayak Kan pakai bahasa Indonesia dia. peanut. Cola, water, Tahu Sumedang. Tahu Sumedang, do. Bro. Terus aku turun, aku nungguin my luggage. Terus aku tungguin like 1 or 2 hours. Iya. Tapi my luggage itu nggak datang. Terus ternyata my luggage is still in another country. iya. Kayak di tempat. Di tempat transitnya ya. Iya, my luggage itu kayak ketinggalan, kayak left in tempat aku transit gitu. Iya, Jadi iya. aku selama di Busan 3 days I don't change my clothes. Oh. Begitu Alpi. Ih, parah banget ya, Pak. Iya, jadi Pengalamannya. pokoknya Jadi- kalau kalian punya uang lebih, mendingan kalian sekalian pesawat yang bagus, yang kayak Singapore Airlines or let's say Cathay Pacific is really good. Atau yang kalau mau ya langsung. They even serve ice cream on the plane, right? Cathay. Yes, Cathay and yes. Garuda they serve Häagen-Dazs on Yes, Häagen-Dazs on the Yeah. on the air, ya. Singapura tapi walaupun nggak serve itu tapi dia cukup mewah loh ini apa perangkat-perangkat yang buat nonton. Jangan ketiduran. Orang lagi gue jelasin ketiduran tolol banget. Anyway, Singapore Airlines is really good because Iya, on ininya plane loh yang buat TV-TV itu Iya, bagus iya. banget anjing. And on plane they serve like
air wifi. Iya, ada and wifi. it's really cheap. Iya, ada It's wifi-nya. really cheap. It's only like Bisa dibeli pakai kartu kartu Genius. Kartu Genius. Iya, betul. Right? It's only like $3 for 8 hours. three 3 hours. 3 hours. 3 hours for yeah. Yeah. I think so. It's really good. It's really good actually. Nah, tapi saran kita kalau misalnya kalian mau yang lebih nyaman lagi ya cari pesawat direct, mungkin agak mahal dikit. Agak mahal sedikit, Kayak- tapi tidak Tapi itu capek. worth it, kayak Tidak misalnya capek. Asiana atau Korean Air atau Garuda itu. Tapi itu harganya bisa 2 kali lipat. Itu harganya Tapi bisa tergantung. 10 juta. Enggak, tapi kalau promo gua Garuda pernah dapat 5,7. Oh iya. Iya, 5,7 atau 5,5. Makanya. Ya, Kowil ya. Kita Tapi- Garuda pernah dapat promo kan yang sama Tiffany itu. Tapi sekarang Garuda itu tidak pernah promo lagi. Iya, kalau sekarang yang Iya, belum kali sekarang, belum. iya. Semoga Garuda sering kasih promo lagi Iya. biar. Nah. Oke. Jadi guys, kalau kalian mau ke Korea, mendingan kalian menabung. Iya, kalau misalnya budgetnya nggak ini, pesawat transit nggak apa-apa, tapi cari yang jangan transitnya yang terlalu lama. Karena kemarin kita transit hampir 10 hours, Iya, right? pesawatnya kemarin kita untungnya bagus. Kalau nggak kita pasti bete capek sih. banget sebenarnya. Transitnya 10 jam Tapi di Singapura. happy. Di Singapura sebenarnya kalian tuh bisa tidur di theater. Ada teater. Ada teater, kan bioskop bisa tidur di situ. Nih, footage-nya nih guys. Ting. Ya. Nah, ada di Kalau di kalian kepala gua. transit 10 hours in Singapore, kalian bisa tidur di theater. Kalau kemarin kita transit 10 hours itu kita duduknya di cafe. Iya benar. Ya, benar. ya, di ya. semacam coffee shop gitu. Ya, 10 hours. But it's pretty long trip though. Iya. Gak biasa gue Ger tektokan nama lu pakai bahasa cinta Laura gitu, nggak biasa gue. Dan pion saja. Ganti personality? Iya. Ganti personality sekarang. Selanjutnya setelah Tadi udah visa, pesawat, terus budget belanja kalian sih. Apa? Airbnb dulu. Iya, sorry. Hotel, akomodasi. Oh ya, akomodasi, Airbnb. Goblok. Tempat menginap. Tempat menginap. Tempat menginap banyak pilihannya. Kalau rame-rame, optionnya bisa Airbnb. Iya, patungan. Patungan. Kalau misalnya kayak kalian kita begini, kita patungan berenam 10 hari 3 juta. Iya. Sebenarnya bisa lebih kalau patungannya berbanyak ya. Iya, betul. Bisa lebih murah lagi. Sebenarnya ini 3 juta seorang dong. Seorang. 3 juta seorang. 300.000. iya 300 ribuan. Atau kalian bisa tinggal di sini tuh banyak kayak namanya itu hostel. Hostel. Iya. Buat gitu kan. Goblok bener. Enggak guest house. Iya, guest Guest house. house. Sini tuh banyak guest house. Ada yang sharing. Jadi kayak kalian tuh sharing guest house sama TikToker apa? Traveler. Iya. Traveler gitu. Kalian share. Ada juga yang guest house itu yang sendiri-sendiri gitu kayak Iya, hotel, tapi iya. kamarnya lebih kecil. Kalau aku tuh pernah di 24 hour guest house kalau nggak salah. 24 guest house. Ya, pokoknya kalau guest house biasanya lebih murah, kayak misalnya mungkin sehari bisa 100 kalian ke 24 coba sampai kalian cek 200 ribu bisa. 24 guest house itu ya pokoknya gambar kelinci warna kuning itu tuh kayak hotel, bener bagus banget. Semalam tuh cuman kayak 380 hampir 400 lah. Tapi kalau budget kalian di bawah itu ada juga namanya Kimchi Guest House. Itu adanya di sekitar Hongdae sama Sinchon. Nah, Atau itu kalau kalian terbatas lagi 100 budget, sampai 200 ribu lah. kalian terbatas lagi budgetnya bisa tinggal di Gosiwon. Gosiwon. Kok Gosowon? Bisa tinggal di spa. Oh ya, bisa tinggal di Jim Jilbang. Jim Jilbang. Bisa lebih murah gak sih Varian Jim Jilbang? Nggak bisa 24 jam kan? Ya Nggak nggak bisa apa-apa, 24 jam. ganti-ganti Oh tiap cuma kayak mainnya ntar lu gara-gara kopi. tiap Iya. 8 jam pindah aja, 8 jam pindah. Itu versi agak ribetnya. Iya kan? Maunya ini, Nah. maunya murah. Iya betul. Nah kalau Airbnb itu disesuaikan aja sama budget kalian. Atau kalau misalnya yang orang kaya bisa di hotel. Bisa di hotel, kalau kalian budgetnya lebih. 800 ribuan lah. Nah, kalau Tapi di- kalau dibagi dua ya jatuhnya sama Iya. aja 400 ribu. Nah tapi ada plus minusnya. Kalau menurut gua di hotel plusnya adalah kalian Alah, belum ngomong. Udah alah. Tiba-tiba. personanya jaga. Iya, kalau di hotel plusnya kalian nggak perlu ribet misah-misahin sampah. Nah ini sebenarnya misah-misahin sampah itu di Korea agak ribet. Kita ya harus misah-misahin sampah. Nanti kalian cari aja di Google, itu lengkap. Enggak, sebenarnya. Di YouTube juga banyak cara buang sampah di Korea. Sebenarnya kalau di guest house, kalau di Airbnb itu kalian kalau orang asing
itu kalian cuman disuruh pisahin sampah Iya. plastik dan sampah basah. Betul. Berhubung kemarin mereka itu ngomongnya sama yang punya Airbnb Iya, Airbnb. pakai bahasa Korea, jadi dikira kita ini Orang traveler dari Korea. Korea, Iya. jadi kita tuh harus lebih strict lagi. Iya. Tapi kalau kalian orang asing tuh nggak cuma disuruh bedain, pisahkan sampah Iya. kering dan sampah basah udah gitu aja. Tapi ada juga yang ribet, Ger. Gue pernah dapat Airbnb juga waktu sama Tiffany itu, yang sebelum ini yang kayak sama Kowil kalau nggak salah sama itu. Itu ribet dia. Jangan sulit matanya. Itu misahinnya agak ribet gitu Ya kayak. gitu lah. Ya sampah Tapi kan makanan yang terakhir basah, yang kita kertas, sama- plastik. yang sama Reza enggak. Oh, kalau sama Reza enggak. Iya makanya. Iya, masa tergantung Airbnb-nya. Tergantung. Nah, kadang-kadang Airbnb-nya baik, yang Baik, punyanya baik, kadang. baik, baik, Oh, baik, kok baik, baik. di kalau di hotel lu gak usah ribet, lu buang sampah Buang aja. sampah aja, Itu betul. plusnya udah gitu. Sama tapi kalau di Airbnb enaknya kalian bisa kekeluargaan, apalagi kalau rame-rame. Seru. Gitu. Lebih seru sih kalau menurut gua. Cuman kalau di hotel juga enaknya tuh bisa booking online gitu, BO nggak perlu malu. Kalau di sini kan mau BO ada teman-teman rame. BO-nya cuma bisa kalau kalian lagi pergi jalan-jalan. Siapa tahu terus ntar kalian mendadak pulang kan kaget gitu. Astagfirullah. Ya itu salah satunya. Sebenarnya lu ada niat ya berarti ya. pengen. Jadi kalau bisa di range nih kira-kira kalau buat akomodasi penginapan kayak gimana? Sehari 300.000 atau 400.000 kaliin deh. 400 deh, kita ambil angka paling tingginya ya, 400. Iya. Kalian kaliin deh. Kaliin berapa Kalian hari? berapa hari kalian? Nah, itulah padetin lagi sesuai dengan budget sesuai yang kalian mau gitu. Nah, terus Wifi. kita di negara lain itu sudah pasti butuh Wifi internet. ada 3 pilihan. Yang pertama Wifi portable yang kalian bisa sewa dari Indonesia. Ada berbagai juga- macam jenis. Kalau kebetulan aku ini Jangan sebut brand. jangan pilihnya yang ada huruf M-nya. Iya, banyak sih yang ada huruf M. Pokoknya ada huruf M-nya. Kalau aku pesennya dari Traveloka Iya. dan itu tuh buset lalot banget. Wah, Saking lalotnya aku kita tuh kurang bagus ya. sampai lalotnya aku tuh harus sampai beli roaming lagi anjir. Iya. Iya, kayak- Kalau boleh saran sih sebenarnya It's not really worth. It's not even worth. It's not worth at all sih menurut gue karena mahal woy. Sehari 65.000. Sehari 65.000 woy. Iya. Kalau gua lebih senang sebenarnya roaming. Paket roaming. Cuma roaming juga mahal woy. Ya tapi lebih sinyalnya lebih stabil daripada wifi Kalau portable kalau yang roaming gua rasain. 300.000 dapat 5 giga doang. Tapi gua belum habis-habis. 5 giga. Iya. Gue tinggal segiga. Ya lu kan ngapain kali download apa video-video yang Iya, ya. enak-enak. Mumpung di sini kalau akses nggak perlu pakai VPN. Iya betul. Gue buat nonton Rupau Oh. harus pakai itu. Selanjutnya itu kalau wifi tuh. Terus pilihannya kedua kalian bisa kayak Bora sama JW. Nah, Mereka Bora- beli SIM di Korea. Nah, bisa juga beli SIM card di Korea dan itu SIM sekali pakai ya, guys. Nah, SIM sekali pakai yang udah ada kuotanya di dalamnya. Ya, jadi tapi gue nggak tahu harganya berapa. Dan apakah itu worth it apa Itu enggak? nggak Kita tahu, harus tanya nggak JW tahu. sama Ntar ini sih. nggak tahu JW atau Bora sih. Tapi setahuku itu juga cukup mahal sih. Iya, tapi seenggaknya itu Somewhere- provider asli Korea yang harusnya sih sinyalnya oke sih harusnya. Cuma jadinya kalau kayak gitu ya udah ya bener sih kalian jadi nggak bisa dihubungi nomor indonya juga. Iya, tapi bisa pakai WhatsApp. Atau enggak bisa jadi kejadiannya kayak JW. Kayak JW gara-gara pakai SIM Korea Nah. terus SIM Indonesianya Hilang. diselipin somewhere di mana jadi hilang. Hilang, Jadi sampai jatuh. Indonesia dia harus ngurus lagi itu. Nah, bisa itu juga kayak ini gitu. kelemahannya pakai SIM yang beli di bandara itu. Tuh. Bisa Terus jadi habis- hilang. atau ya udah ya wifi berarti tadi portable. Bisa juga WiFi portable-nya, jadi ada dua yang bisa diambil di Indonesia, ada juga yang diambil di Korea. Tapi yang di Korea kalian harus pakai kartu kredit. Harus pakai kartu kredit sih. Iya ya, gue belum pernah sih. Bora hangus gara-gara kartu kredit. Ah iya bener, jadi pakai kartu kredit juga harus kartu kreditnya harus sama yang pemegang paspor. Ya Pas pokoknya diambil. yang ngambil wifi-nya kartu kreditnya harus sama dengan yang punya paspor. Iya betul, kayak kemarin Bora udah beli hangus gara-gara dia pakai Kartu paspor, kredit- dan kartu kredit suaminya. Tapi yang ngambil dia nggak bisa. Nggak bisa, itu dia kelemahannya juga. Jadi angus, lumayan tuh angusnya. Sebenarnya yang paling worth it sih sejauh ini beberapa kali gue ke Korea yang gue pakai paket roaming sih. Enggak. Sebenarnya portable tuh juga lumayan worth it. Ah tau. itu kan pendapat gue. Kalau pendapat lu kenapa Word- wifi enggak. portable? Wifi portable yang sebelum ini kan jadi ceritanya gini. Jadi kemarin itu
aku tuh mau pakai wifi portable yang biasa aku pakai, Iya. which is pokoknya itu tuh kenceng. Kalau ke Korea Nah, balik lagi kan personanya. selalu pakai itu. Easy ROM. Aku biasa pakai Easy ROM. Itu tuh worth it, murah, terus kenceng. Nah, tapi karena gue tuh orangnya nyepelein banget, jadi gue tuh mau ordernya tuh H-1. Ternyata udah nggak bisa. Kalau mau order wifi Easy ROM-nya itu harus H-7. H-7 ya? H-4, H-3 Masih bisa H-3. pokoknya amannya H-7 deh. Iya. Baru bisa di order. Nah, jadi karena udah nggak ada pilihan, ini dah Terpaksa yang kita ini. pakai sekarang. Ternyata sampai di sini wahur. Lola banget, lelet banget sumpah sampai gua sama Gerard terpaksa harus beli roaming. ROM gitu. Jadi Easy ROM oke. Bisa Kalau- jadi pilihan tuh Easy ROM. Kalau gua ya emang belum pernah pakai Easy ROM dan belum pernah nyoba juga, tapi kalau yang selama gua pengalaman gua pakai paket roaming data paket itu roaming cukup worth it. Cukup Cuma roaming agak worth it mahal sih. tapi agak pricey memang, tapi Ya. worth it. Udah sampai Ya, terus WiFi udah, abis itu kita makan. menurut gua kalian harus pisahin budget makan sama budget belanja. Budget makan aja itu kalian bisa pilih dua tipe. Kalian mau yang makanan yang hedon apa makan yang santuy atau hemat? Let's say kalau makanan di sini sebenarnya ada namanya Siu, Sevel, Gas 25, Gas 25, Mini Stop, Mini Stop, minimarket gitulah. Perindo, Superindo nggak ada tol, Superindo nggak ada. nggak ada. Warung Wow. warung Cahaya Abadi. Warung Ucok ada di sini warung Ucok. Selalu ada kan warung Ucok ya. Ada sebenarnya minimarket. Nah, di minimarket itu jangan kalian pikir minimarket kayak di Indonesia. Di sini tuh bener-bener di minimarket tuh makanannya semua mouth watering banget gitu. Iya. Enak Semuanya sih. kayak enak dilihat gitu dan pas dilihat ya bukan beberapa sih, kayak 80% Iya, enak sih. 80% mayoritas enak. juga bikinnya kayak instan gitu gampang, kayak bisa di microwave atau di cuma Iya, pakai air banyak panas banget. doang. Kalian mau cari apa di itu? Bahkan takalbi ada instannya. Takalbi. Takalbi ada. Yang gue heran Ceker, adalah dakbal ada. yang gue heran dada ayam yang biasa buat orang nge-gym, Iya. dada ayam ada instannya. Ada instannya di Korea. Ada instannya, Iya. woi. Tapi ya 50.000 sih. Cuma ada instannya anjir, kok Nah, bisa itu mempermudah tapi ya lu harus bayar lebih gitu. Iya gitu. Jadi kayak semua tersedia lah di minimarket sini dan itu harganya lebih murah. Jadi kalau kalian mau hemat, kalian bisa makan makanan di situ. Iya, kalian tergantung berapa hari juga di Korea. Kalau gua sih budgetin selama 10 hari di Korea ini kira-kira makan tuh habis 250.000 lah, 250.000 won. 2.500.000. Iya, 2.500.000. Itu udah kecampur sama makan yang agak hedon. Makan yang agak hedon tuh makan yang kayak di resto gitu. Diselingi sama makanan-makanan minimarket yang lebih murah gitu, yang jauh lebih murah. Terus kalau kamu mau nanya makanannya halal atau enggak, menurut gue susah ya kalau mencari makanan Iya. yang halal ya. Jadi Ada tapi emang agak iya, sulit. woy. Jadi mendingan kalian gak usah pikirin, anjir ini makanannya di sausnya ada ininya enggak ya? Iya, kalau- Atau misalnya, anjir ini sapinya waktu dipotong yang potong bilang bismillah nggak ya? Iya, kalau- susah bro. kalau- Kalau kayak gitu kalian kagak makan di Korea. Kalau woy. gua sih ini boleh ditiru boleh enggak sih, kayak yaitu prinsip masing-masing Balik aja. lagi. Kalau gua yang penting bener-bener nggak alkohol, berbentuk alkohol sama berbentuk babi gitu. Jadi kalau misalnya ada ternyata kandungan minyak babinya dikit, selama Kan gua nggak nggak tahu. tahu, ya menurut gua ya udah gitu. Yang penting yang kalau penting daging utamanya itu bukan babi. iya, kan? yang penting jangan goblok aja ketika tolol bener. Yang penting nggak goblok aja kalau kita udah tahu itu ada kandungan daging babinya terus tetap kita makan, pura-pura nggak tahu itu tolol. Tapi kalau nggak tahu dan memang kita nggak tahu, misal kandungannya kayak yang tipis-tipis gitulah, Iya. gua nggak tahu apa itu Kan namanya, nggak yang tahu. bubuk atau apa itu. Masa mau dicari tahu. Terus kayak misalnya mau makan. Itu ribet, ngeribetin mau makan diri snack, sendiri. Mau makan snack, kak itu nggak ada logo emil halal kayak Iya. kayak si itu ada potato chipsnya Taeyong tuh yang di Starbucks, ya kan? Kata orang-orang kak itu halal tuh halal, padahal mah gimana ceritanya potato chips halal? Itu kan potato chips di ini kentang di apa sih direbus ya itu? Nggak tahu dikukus atau diapain. Itu bukan haram, cuman emang ada tulisannya kalau produk itu dibuat di tempat yang juga memproduksi babi, tapi bukan berarti kandungannya itu ada babinya, enggak. Iya. Cuma ya kan Misalnya emang di tempat itu ada babinya, misalnya kayak
gedungnya ada 2 nih, di sini buat potato chips, di sana buat babi gitu. Nggak, tapi kandungan itu nggak ada babinya gitu. Jadi jangan, menurut gue ya, kalau misalnya apa-apa dipikirin halal atau haramnya tuh ribet sih di sini. Benar, di kalian tuh jadinya makannya Indomie mulu di sini. Iya betul. Beli dari Indonesia. Atau bawa abon bisa jadi. Iya, woi. Kayak sampai lu harus meneliti di pabriknya ini memproduksi juga bahan yang mengandung bahan babi, itu menurut gua terlalu rajin. Tapi kalau kalian mau melakukan itu dan terlalu rajin kayak gitu ya itu terserah kalian. Tapi kalau gua balik lagi iya, ke diri masing. Kalau gua untuk sampai meneliti sampai ke pabriknya keikat mati tangannya. Tolol bener. Hati-hati dong, Bro. Hati-hati dong. Tolol banget. Itu udah, kalau makanan udah. Makanan itu kalau yang di restoran harganya most likely 12.000 won. Iya, belasan ribu ya. Belasan ribu, 14, 18. Tapi di sini porsinya tuh porsi jumbo, boy. Kalian bisa buat makan berdua, boy. Kamu bisa buat makan berdua, boy. Iya, biasanya di restoran gitu kayak satu porsi itu ada yang bisa dimakan berdua. Iya, kayak kemarin kita makan cukumi, boy. Itu kan bisa buat berempat, boy. Kasih tahu cukumi itu apa? Tumis-tumis cumi gitu yang bumbu merah. Iya, bumbu merah. Ini gambarnya ting. Nah, itu enak banget, boy. Kalian datang, kalau misalkan kalian kalau World, boy. Kalau bingung mau makan apa, boy, kalian bisa. Itu kayak imbuhan ya bagi lo ya sekarang. Kalian bisa. Semua abis ngomong ada yang boy anjing. Cukumi Pak Bosun. Nah, itu enak banget Cukumi ya. Pak Bosun, boy, itu enak banget, itu boy. dekat Lotte, dekat World. Lotte World, boy. Terus abis makan. Lu kalau gue tadi kan gue bilang abis sekitar 250.000 won. Kalau lu abis berapa 10 hari? Kayak kira-kira. Gue jujur nggak mikirin sih. Oh, kalau kira nggak ngitung sih. Nggak serius. Kalau gue tuh adalah tipe orang yang kalau lagi liburan, aku adalah orang yang kalau lagi liburan, aku adalah orang yang pasti dikira HS ngeditnya diulang-ulang, padahal gue yang ngulang-ngulang. Iya. Ternyata manual. Ya, manual. Nggak, kalau aku liburan adalah aku orang yang pengennya tuh enjoy the moment. Jadi kayak aku nggak mau berpikir, aduh mahal banget atau enggak gitu. Karena menurut aku uang itu bisa dicari, tapi momen itu belum tentu bisa dicari. Misalnya let's say ternyata tahun depan COVID naik lagi jadi banyak gitu, jadi nggak bisa ke Korea lagi. Berarti kan ini momenku buat have fun di Korea nih hari ini. Ini jarang-jarang gitu. lagi. Jadi kayak I just buy everything I want, I eat everything I want. Yang penting ada budgetnya. Ya, iya sih. Kalau maksudnya jangan kayak maksain gitu loh. Kalau gue tuh gini, kalau prinsip gue misalnya nih, gue punya uang sekian, set. Gue tuh ada limit-limitnya. Let's say misal dari 10.000 ya. Oke, kalau misalnya uangku tuh udah di 7.000, itu udah lampu kuning. Ini won ya. Enggak. Misalnya ini ada masa 10 juta. Perumpamaan. Iya. Enggak 10 juta juga. Misal perumpamaan, misal 10.000 nih. Kalau aku lihat saldoku 7.000, misalnya 8.000. Oh, 8.000 tuh masih lampu hijau. Jadi kalau gue tuh pakai lampu gitu. Misalnya kayak di 50.000, oh ini udah lampu kuning nih, harus pelan-pelan. Okay. Kalau misalnya udah di 20.000, udah aku itu lampu merah, stop gitu. Selama masih ada di zona lampu hijau sama lampu kuning, terus aku lihat juga harinya nih, kita masih jauh tapi aku tuh udah di lampu kuning, wah ini bahaya nih. Atau kalau hari masih jauh tapi aku masih lampu hijau, berarti aku boleh belanja lagi. Kalau aku sistemnya gitu guys, jadi aku nggak ngebudgetin. Ya gitu, aku cukup membeli apa yang aku mau sih, lumayan. Sampai gitu. Sampai tiap hari kayaknya one day one back. Iya. Nah itu ya. Kalau aku gitu, kalau urusan belanja. Nah kalau belanja, lu udah berarti udah bukan makan doang tuh ya, lu pembahasannya udah sama belanja baju. Belanja sih ya. Kalau gua sih tergantung hedonismenya gua beli apa ya. Cuma kalau yang gua rasakan yang sekarang nih yang Korea ini termasuk irit nih. Gue pernah habis lebih banyak lagi. Jadi gue pernah habis uang belanja budget itu 450.000 won. Itu gue pernah habis segitu. Nah itu buat belanja baju doang tuh. Lagi waktu gue kurus-kurusnya kan gue banyak baju muat tuh. Itu gue hedon banget. Sekarang iya, karena banyak syukur juga ya. Iya, ini sebenarnya menggendut tuh kayak ada lebih hematnya gitu kan. Dan dulu waktu gue lagi kurus-kurusnya gue boros di baju banget jujur. Baju, celana gue beli semua sampai sekitar 450.000 won. Nah sekarang untuk yang sekarang gue cuman habis 250.000-an lah, 250.000-an. Nah, serius. Kalau gue won ya. Kalau yang sekarang ini duit yang gue keluarin tuh jadi barang. Beda sama yang kita pergi yang last time nonton musik band, terus main ke Everland, terus sewa ini ke Gyeongbokgung gitu-gitu. Gyeongbokgung, sewa hanbok ya gitu ya. Itulah. Kalau sekarang itu duit amount-nya sama yang dikeluarin, tapi sekarang tuh lebih ada bentuknya barang. Iya, kelihatan gitu kelihatan ya. Jadi makanan, kayak, sepatu, baju iya. gitu ya. Iya.
Terus kayak di sini ya, kalau misalnya kalian misalnya bilang aku di Korea enggak sih, kayaknya nggak bakal belanja banyak sih. Nggak bakal. Kalau pertama kali menurut gue sih nggak belanja banyak. Woi, nggak mungkin banget karena di sini tuh barangnya lucu. Apalagi kalian kayak penggemar skincare atau enggak penggemar fashion. Nih, Coba nih. Boleh kasih lihat nggak sih? boleh. Nih, ini hasil belanjaan aku ya. Album aja udah berapa nih gua beli nih, Blackpink, SNSD. Aduh, di dalam udah aku rapiin lagi. Makanan tuh gila tuh, makanannya gila-gila banget tuh, menggiurkan banget. Terus gue tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba gue beli ini tempat sabun Minion. Buat apa? Tapi lucu. Tapi buat apa? Tapi lucu. Sepatu woi, lihat tuh. Ini, waduh, ini bagus banget woi. Beli 2 pasang lu ya sepatu ya. Gila, di sini tuh kayak nggak mungkin kalian tuh nggak bisa bilang apa? Nggak mungkin kalau kalian tuh bilang aku nggak bakal belanja apa-apa, nggak mungkin. Nggak mungkin kalau lu Barangnya lucu-lucu. apalagi kalau kalian maniak skincare, kalian maniak make up, maniak fashion. Waduh, nggak mungkin banget Nggak kalian mungkin nggak sih, hedon anjir. anjir. Vidya aja yang nggak ikut ngelihat dari story gua, ngelihat dari gua fotoin di WhatsApp. Dia bilang aku kalau kesana mungkin udah habis puluhan juta. Buset deh. Kalian harus kalau untuk belanja sih, kalau untuk awal-awal ya, siapinnya berapa ya? 10 juta sih. 10 juta. 10 juta tuh tapi udah heboh banget ya. Udah Heboh banget, boy. Heboh banget deh. 10 juta tuh berarti sekitar ya 900.000 won lah kalau sampai habis deh itu koper kalian tuh. Iya. 10 juta tuh. Kalau misalnya 5 juta ya sosok lah. Kalau kayak Alpi lah kalau 5 juta ya. Iya. Lu Gue cuma nukerin 600.000 won itu habisnya udah sama buat makan juga sama belanja. Iya. Nah itu tergantung kalian bisa ngerem segimana gitu hedonnya kalian. Terus juga nih gue mau kasih tip juga. Kalau di sini itu menurut aku enakan tuh pakai debit karena nilai jual kursnya tuh lebih murah. Jadi kayak kemarin Alpi tuh beli wonnya itu berapa? 12 ya? 12,9. 12,9. Ternyata pas di debit itu didebitin cuma 11,1 11,2 doang. 11,1 sampai 11,3 lah 11,2 kalau BCA. Oh iya. Jadi tuh lumayan cukup murah sih, cukup mantap gitu untuk kalau pakai debit. Cuma bedanya jadinya kalau kalian pakai debit jadi kalap anjing, apa-apa di debit tiba-tiba wow. Saldo kalian menipis. Nah, tapi kalian juga menurut gua harus nyediain cash karena ada beberapa kayak resto, kayak toko-toko kayak semacam beli kaos kaki di bawah stasiun Myeongdong itu ya cuman cash only biasanya. Betul. Terutama di Myeongdong sih. Kalau enggak makanan-makanan street food biasanya makanan street food nggak menyediakan debit. Jadi tetap menurut gua harus nyediain cash. Tetap harus nyediain cash lah. Let's say 200.000 cukup lah. 200.000 tergantung harinya sih. Iya sih. Tergantung harinya, tergantung ininya juga. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kalau gua itu kalau gua nih nuker kemarin itu sekitar 650.000 won. Tapi itu baru datang ke Korea aja udah habis 120.000 won. Pertama buat PCR. PCR yang dicolok pakai kaki itu ya. Dicoloknya udah set gitu ya. Kuak sampai otak tuh. Pas dicabut ada daging dikit tuh di ujung. Daging otak kan daging hidung nggak tahu deh. Nah itu gue udah habis 120.000 won untuk PCR 80.000 sama ngisi T-money. Jadi T-money itu penting. Nah, sekarang kita masuk ke transportasi. Nah, transportasi semuanya tuh harus pakai ini. Kartu. MRT, bus sama buat kereta. Ya. Harus pakai ini semua diisi, di top up. Dikira-kira aja bisa berapa? Kalau gua sih emang kayaknya 10 hari kira-kira 40.000 gua waktu itu ngisinya. Makanya gua cuma baru datang ke Korea aja udah habis 120.000 won. Nah, ini sekarang ini hari ke-8 atau hari ke-7 udah tinggal 18.000 sisanya. Berarti emang sebenarnya ya lumayan cukup 40.000 won untuk 10 hari kayak gitu. Betul. Kalian harus nyiapin budget juga buat ini. Ini penting banget di Korea gitu. Terus apa lagi ya? Nah itu gue kemarin nukerin cash 650.000 won, tapi gue ada juga pakai debit pas belanja. Jadi kalau di total gue belanja habis itu sekitar 7 miliar ya? Enggak, goblok. Kalau sama disatuin nama debit itu sekitar kalau di total dari lu kecil? Nah, goblok, ini kan cuma pas ke Korea doang. Tolol banget lu ya. Gue jadi puyeng nih. Gue kalau belanja total kemarin ini sudah ama beli oleh-oleh ya. Belanja, makan. Nah, ini langsung aja deh biar cepet karena udah ini juga videonya. Gue belanja, makan sama beli oleh-oleh. Oleh-oleh juga penting. Itu gue
habis sekitar 850.000 sampai 900.000 won. Tuh gue habisnya. Nah, kenapa oleh-oleh juga penting? Udah pasti kalau lu story-story di Korea ada aja orang so asik. Mungkin kalau teman lu gak apa-apa ya, kalau yang kenal akrab gitu mungkin lu akan bersedia untuk just tipin. Tapi pasti ada aja tuh Oleh-oleh dong. orang-orang yang nggak terlalu kenal tiba-tiba minta oleh-oleh. Tapi kalau gue enggak sih. nah kalau gue sih emang nggak gue terlalu iniin. Iya. Nah tapi oleh-oleh buat keluarga itu kayaknya termasuk wajib gak sih? Oleh-oleh buat keluarga, buat Iya. pacar, buat kayak gitu-gitu. Nah itu kalian harus nyediain juga. Nah itu. Oleh-oleh sini banyak pilihannya ya. Kalau Geral nih, gua bisa taksir gua aja ya habis sekitar 900.000 won nih mungkin atau 950.000 won. Gua bisa taksir si Geral nih buat belanjanya dia sama oleh-oleh. Itu bisa $1.300.000 atau 1.400.000 won. Nggak nyampe woi. Lu sepatu aja 2. Ya itu kan bukan oleh-oleh, itu kan gue. Enggak, gue bilang kan lu sama oleh-oleh kalau di total. Belanjaan Lu sama buat oleh-oleh kalau di total itu bisa 1.300.000 sampai 1.400.000 won. Jadi Tapi kan budgetnya masing-masing beda-beda gue nih. beli album buat giveaway juga. Lah iya kan gue bilang itu udah termasuk semua. lu budak apa bagaimana lu? Nah itu, jadi budgetnya masing-masing. Ada budget yang versi ini dia beli onjo oleh-olehnya banyak buat dirinya sendiri juga banyak. Ada yang versi gue yang menurut gue biasa aja. Total Tunggu. Beberapa hal yang penting boleh dah kalau mau nambah. Beberapa hal yang penting untuk ini pemula ya, untuk traveler pemula yang mau ke Korea. Masalah visa, apa aja dokumen yang perlu, PPH 21 itu penting banget ya. Kalau kalian udah punya PPH 21 tuh udah pasti aman. Gak usah pikirin keterima atau enggak, tuh udah pasti aman kalau udah punya PPH 21. Terus ada minimum saldo di ATM yang harus kalian persiapkan gitu buat ke Korea. Kalau nggak salah aku tuh pernah dengernya berapa lama kalian tinggal di Korea dikali 1.500.000 itu tuh total saldo yang harus ada di ATM kalian. Biar kalian tuh nggak jadi gembel di Korea. Gitu. Iya. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian nih biasa tuh banyak tuh kan kayak saldonya tuh nggak cukup. Jadi dia pinjam dulu nih sama temennya. Nanti abis bikin visa dibalikin lagi. Iya. Nah kalau mau kayak gitu, jangan tiba-tiba langsung jrot ditransfer karena langsung bikin, nggak boleh karena itu ketahuan kedeteksi iya, nanti. bisa jadi itu ada kalau dari ini Korea tuh bisa kayak ada indikasi pencucian uang. Jadi kalau misalnya mau kayak gitu 4 bulan sebelumnya cicil 5 juta gitu. Jadi pas tiba-tiba bikin visa nggak yang tiba-tiba jrot gitu, ntar ditolak visanya. Betul. Terus itu sih soal visa. Dan harus ada pekerjaan ya, kalaupun kalian nggak ada pekerjaan, let's say masih mahasiswa atau pelajar, itu kalian bisa pakai surat rekomendasi orang tua. Iya benar, surat rekomendasi orang tua. Itu pokoknya, yang terjadi. Iya, yang menjamin orang tua kalian tuh harus menjamin kalian tuh bakal balik lagi ke Indonesia gitu. Kalian bisa cari template suratnya di Google lah. Banyak banget di Google. Kalaupun kalian males, banyak banget tour and travel yang menyediakan jasa bikin visa sebenarnya. Cuman emang agak mahal. Cuman kalau gue rasa sih kalau yang di tour travel yang bikin visa tuh mostly udah pasti lolos sih, karena kalian tuh kayak diikutin dengan visanya mereka gitu loh. Iya, sekalian visa tour gitu. Nah, kalau visa tour itu kan ramean gitu kan. Jadi kayak pasti balik. Cuman kalau biaya tambahannya agak mahal. Agak mahal, dan jeleknya tuh kalau visa tour itu kalian tuh ditumpuk gitu. Jadi misalnya nih kalian bikin visa tour. Dia tuh nggak langsung bikinin kalian besoknya. Jadi ditumpuk sampai banyak orang. Sampai banyak yang mau bikin juga. Betul. Terus selanjutnya adalah soal tiket-tiket masuk untuk beberapa taman-taman mainstream ya. Membahas Lotte World, harga Lotte World itu 500.000. Kalau udah lewat jam 4 itu didiskon. Jadi 30%. Kalau mau datang buat foto-foto itu mendingan, kalau misalnya nggak mau main ya, mau foto-foto doang, mendingan datang jam 4. Terus Everland terakhir kita pergi berapa ya? Lupa gue. Kok 300-400an sih. Iya, kayak gitu sih. Gyeongbokgung, kalau terakhir aku pergi Gyeongbokgung itu masuknya gratis asal harus pakai hanbok. Iya, betul. Kalau pakai hanbok gratis. Nah, sewa hanboknya itu kalau berapa ya? Lupa sih gue. Berapa belas ribu gitu sampai 20.000. Itu di sekitar Gyeongbokgung banyak. Iya, banyak kok di sekitar Gyeongbokgung gitu. Gyeongbokgung. Di Gyeongbokgung. Nah, di sekitar istana itu juga banyak itu.
Berarti total kira-kira biaya keseluruhan budgeting siapin buat ke Korea itu berapa? 15 sampai 20 sih untuk seminggu lah. 10 hari oke lah. Iya, itu versi nggak terlalu hedon malah ya. 10 juta buat tiket visa sama tiket hotel. Oh iya betul. Terus 10 juta yang selanjutnya adalah untuk lu happy di sini. Oh iya betul. Kalau misalnya lu mau pakai 5 jutanya aja 5 juta. Iya, Kalau iya, pakai mau war gitu ya udah 10 juta. Iya berarti iya 15 sampai 20 cukup sih. Nah, gitulah guys kira-kira. Penjabarannya tadi sudah kita jabarkan. Ya semoga kalian bisa ke Korea secepatnya. Jangan lupa nabung. Betul. Buat para pekerja kantoran, kalian aman untuk bikin visa kayaknya aman sih ya. Asal ada Pekerja kantoran, asal ada pajak jelas sama kasih ini juga biar lebih cepat surat rekomendasi kantor menjamin bahwa lu kalian bener pasti pulang. Iya dan menjamin bahwa emang lu kerja di kantor itu. Udah itu doang. Itu sih. Kalian aman kok visanya. Terus ya kita doakan semoga kalian bisa segera ke Korea. Sama ini sih. Yang perlu kalian ketahui di Korea itu mostly them itu nggak bicara bahasa Inggris ya. Iya. Sangat susah sekali. Kalau kalian mau solo traveler, penting banget untuk kayak belajar dikit-dikit lah. Kayak let's say 1 sampai 10. Iya. Terus mesen. Harga lu angka Korea. Harga ya udahlah. Harga Iya. kayak kita bisa lihat di Oh, monitor. iya, betul. Terus belajar kalau misalnya Muslim belajar babi sama bedain tulisan babi sama tulisan ayam atau sapi. Iya, sapi. Gitu. Terus juga ya itulah mereka tuh kan nggak bisa bahasa Inggris ya kecuali beberapa anak-anak mudanya gitu. Iya, mungkin anak-anak muda bisa. masih bisa mungkin. Bahkan banyak yang nggak bisa juga gitu. Jadi jangan kaget kalau orang Korea tuh nggak bisa bahasa Inggris terus mereka tuh kayak agak galak-galak gitu ya. Mungkin kita bisa bahas tentang culture shock kita di Korea di video yang lain ya. Betul. Iya. Itu bisa kita bahas di video yang lain. Nah, sekarang menurut lu kalau orang mau nginep di Korea paling rekomendasi di mana? Oke, kalau aku kalau Airbnb cari di Hongdae. Atau Sinchon ya. Iya, kalau guest house cari di Sinchon karena di Sinchon itu kalau di Hongdae itu guest house-nya mahal karena Hongdae. Iya. Kalau di Sinchon itu ya itu yang tadi 400 ribuan. Tapi itu deket banget sama Hongdae cuma 1 stasiun doang. Iya betul. Gua rekomendasi di Hongdae juga sih kalau karena mau Airbnb mendingan di Hongdae. Hongdae. Atau stasiunnya namanya Hongik ya, Hongik University. Kalau mau hotel cari di Dongdaemun. Oh, kalau hotel Dongdaemun atau Myeongdong sih. Itu bisa. Dia. Nah, kenapa? Karena menurut gua di sini buat daerah-daerah yang dekat-dekat dengan berbaur dengan anak-anak muda itu bagus di sini karena ada busking, terus anak muda lalu lalang banyak ada tempat belanja, ada pamerannya Jungkook, udah nggak ada sekarang. Kemarin kan pas Jungkook ulang tahun doang. Lah kok gitu? Emang event terbatas itu. Makanan juga banyak. Iya, Hongdae makanan juga banyak. Mau cari makanan halal di sini juga ada. Ada kok makanan halal di Hongdae. Ada Balimun namanya. Indonesia. Kalau misalnya mau cari masakan halal paling banyak di Hongdae sih. Salah di Myeongdong ya. Salah di Myeongdong. Di Myeongdong banyak. Myeongdong banyak makanan halal. Ntar deh kita bikin video yang lain untuk membahas rekomendasi atau culture shock gitu. Oke, udah. Ya kan? Segitu aja dulu videonya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.